Pagi hari ini saya akan sharing berbagi pengajaran firman Tuhan dengan saudara. Saya mau bicara tentang menikmati Tuhan. Ayat ini terambil dalam Mazmur pasal 37 ayat yang keempat. Ayat ini dalam beberapa hari ini menjadi rema buat saya, jadi kekuatan buat saya dalam melayani Tuhan. Sesungguhnya Mazmur 37 ayat 4 ini ayat sering saya khotbahkan di jemaat di GSPDI Jombang. Entah berapa kali saya khotbah ayat ini sama saudara. Tapi saya akan bawa saudara pagi ini tentu dalam rahasia pengungkapan firman Allah yang baru. Ya, selalu baru firman Allah buat kita. Berdoa supaya Tuhan berikan sesuatu yang baru yang boleh menguatkan setiap kita. Mazmur pasal 37 ayat yang keempat. Mari Bapak Ibu Saudara kita membaca ayat ini bersama-sama. Ya, Mazmur 37 ayat yang keempat, 2 dan 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Hari-hari ini mungkin ada banyak orang Kristen dan itu mungkin ada di antara saudara yang seringkali berkata begini, pendeta, atau Anda bertanya kepada siapa? Saya ini udah doa sekian lama, doa kepada Tuhan, tapi sampai hari ini doa saya belum dijawab, doa saya belum dikabulkan oleh Tuhan. Apa yang saya minta Tuhan belum kasih. Apa yang saya minta dalam doa Tuhan belum berikan kepada saya sampai sekarang ini. Ada nggak di antara saudara yang alami seperti itu? Anda berdoa kepada Tuhan dan begitu sangat lama Anda doa belum dikabulkan, diberikan apa yang saudara minta gitu. Anda mungkin berkata, saya udah doa puasa padahal pendeta, saya sudah deklarasikan iman seperti pendeta ajarkan. Ya, atau saudara mungkin sudah berkata begini, bahkan saya sudah terlibat dalam pelayanan, bahkan saya sudah adakan pemberesan sebelum saya berdoa minta sama Tuhan, bereskan hidup saya, kalau belum bereskan hidup saya dengan keluarga saya, bahkan saya bereskan urusan-urusan yang gak berkenan kepada Tuhan dengan pribadi Tuhan. Saya coba sudah berusaha adakan pemberesan dengan diri saya, dengan orang lain, kenalan saya, bahkan dengan Tuhan. Tapi Anda berkata sampai hari ini doa saya belum dikabulkan, diberikan apa yang saya minta. Coba ada tidak di antara saudara yang mengalami model seperti ini? Berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan belum kabulkan. Yang saudara minta belum dikasih sama Tuhan. Nah, pagi ini saya pikir bukan kebetulan, saya akan mengajar saudara lewat firman Allah ini tentang sebuah kuasa doa yang sangat dahsyat. Satu terobosan kuasa doa, bagaimana doa kita powerful, bagaimana doa kita dikabulkan oleh Allah, bagaimana yang kita minta kita doakan, Tuhan kasih sama kita. Rahasianya di mana? Di ayat ini saudara ya. Sayangnya banyak orang ketika membaca Mazmur pasal 37 ayat yang keempat, selalu ya ketika orang baca ayat ini langsung fokusnya, sasarannya pada kalimat bagian terakhir. Selalu begitu banyak orang baca Mazmur 37 ayat keempat. Saya survei, selalu masuknya, menukiknya pada bagian terakhir. Maka ia akan memberikan kepadamu yang diinginkan hatimu. Selalu orang baca ayat ini langsung fokusnya, perhatiannya pada kalimat yang terakhir. Maka ia akan memberikan kepadamu yang diinginkan hatimu. Ya. Atau orang mungkin mengartikan ayat ini yang berbeda. Ya, karena ayat ini berkata begini, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Banyak orang sederhana saja, secara pakai jalan pintas mengartikan ayat ini. Bergembiralah karena Tuhan, maka dia akan memberikan kepadamu yang diinginkan hatimu. Maka orang berkata begini, makanya kita harus bersyukur di dalam Tuhan. Kita harus bersuka cita di dalam Tuhan. Kita harus bergembira senang di dalam Tuhan. Maka Tuhan pasti memberikan apa yang kita minta. Yang kita minta diberi sama Tuhan. Orang berkata apa? Pokoknya bergembira dalam Tuhan, bersyukur dalam Tuhan. Ya gak salah gitu ya. Tetapi sebetulnya pengertian sebenarnya bukan itu. Dari ayat ini maksud saya. Boleh-boleh saja diartikan seperti tadi. Bersyukur dalam Tuhan, bersuka cita dalam Tuhan, senang dalam Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Boleh saja sih. Tapi yang saya mau ajarkan pada saudara adalah makna yang sesungguhnya. Saya akan mencoba gitu ya. Menerangkan ayat ini
lewat sebuah pengajaran firman begitu. Seperti apa sebetulnya yang dimaksud dalam ayat ini, bahwa Tuhan akan memberi yang kita minta. Kuncinya itu ayat kalimat di atasnya. Ini Mazmur 37, satu kalimat seperti sebab akibat. Ya, akibatnya adalah dia memberikan yang diinginkan hati kita. Tapi ada sebabnya, ada syaratnya. Nah, banyak orang cuma mau akibatnya, cuma mau kalimat yang terakhir, tapi tidak mau kalimat atas syaratnya. Nggak bisa, syaratnya penuhi dulu, sebabnya mengalami berkat kalimat terakhir, lakukan dulu nomor satu. Nomor satu biar jadi nomor satu, jangan nomor dua. Nomor dua tetap nomor dua, jangan dijadikan nomor depan, nomor satu. Nomor satu adalah syaratnya, sebabnya. Sebabnya di kalimat ini begini, dan bergembira. Coba Anda lihat gambar berikutnya ya. Ayat ini dikatakan begini, dan bergembiralah karena Tuhan. Ikuti pembacaan dari awal supaya bisa nangkep maksud firman. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya pakai kata delight yourself in the Lord. Senangkanlah hatimu di dalam Tuhan, itu versi King James. Delight yourself in the Lord. Senangkan hatimu dalam Tuhan. Kalau terjemahan baru versi bahasa Indonesia dikatakan dan bergembiralah karena Tuhan. Inggrisnya senangkanlah dirimu dalam Tuhan. Nah, perhatikan kata delight, perhatikan kata bergembira, kata senang ini. Saya mau bawa saudara dalam terjemahan teks asli supaya nggak meleset sasarannya. Kata bergembira, kata delight, kata senangkan diri kita dalam bahasa Ibraninya itu dipakai kata aunak. Ya, tulisannya anak tapi bacanya aunak dalam bahasa Ibrani. Aunak. Aunak itu ternyata artinya adalah menikmati. Jadi kalau saya terjemahkan kalimat-kalimat dalam Mazmur pasal 37 ayat yang keempat, itu berdasarkan teks asli bahasa Ibrani, kira-kira begini bunyinya. Nikmatilah Tuhan, ya saya baca ya. Nikmatilah Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Itu kira-kira bunyinya kalau dalam teks asli. Kalau bahasa Indonesia katakan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu yang diinginkan hatimu. Tapi sesungguhnya dalam teks aslinya bunyi kalimatnya tepatnya seperti ini. Nikmatilah Tuhan. Coba bilang sama-sama saya, nikmatilah Tuhan. Ingat ya kalimat ini dari awal kita belajar di sini. Sebab untuk doa kita dikabulkan, yang kita minta Tuhan kasih. Diberikan sama Tuhan yang kita inginkan. Syaratnya ini nomor satu. Ya, startnya mesti di sini, ada sebabnya. Sebabnya apa pendeta? Sebabnya adalah nomor satu ini, nikmatilah Tuhan. Jadi saya bawa saudara pagi ini pada teks yang asli. Nikmatilah Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu yang diinginkan oleh hatimu. Nikmati Tuhan. Ada banyak sebetulnya beberapa ayat dalam perjanjian lama yang menuliskan kata aunak. Ya, bergembira dalam bahasa Indonesia atau nikmatilah itu pakai kata aunak. Satu contoh misalnya, menikmati Tuhan itu seperti apa? Coba kita lihat Yesaya pasal 55 ayatnya yang kedua, saudara ya. Mari kita sama-sama membaca ayat ini. Yesaya pasal 55 ayat yang kedua. Ayat yang kedua sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Dari Yesaya 55 ayat yang kedua ada kata menikmati, saya kasih garis bawah. Itu dalam teks asli bahasa Ibrani pakai kata aunak, menikmati aunak. Dan digambarkan oleh firman Allah, menikmati itu seperti menikmati makanan. Menikmati Tuhan, menikmati perkataan Tuhan. Dengarkanlah aku, kata Tuhan, maka kamu akan memakan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Mendengarkan firman Allah seperti kayak orang makan. Begitu ayatnya ya.
mendengarkan firman Allah, menikmati firman Allah, menikmati Tuhan, menikmati pribadinya Tuhan, itu seperti makan, seperti menikmati, seperti aunak sajian yang paling lezat, sajian yang paling enak. Jadi kita nangkap di ayat ini ya, saya baca ulang deh ayat ini. Saya berharap dari kalimat-kalimat firman Allah Yesaya 55 ayat yang kedua ada nangkap menikmati Tuhan digambarkan kayak menikmati sajian makanan yang paling lezat. Saya baca ulang sekali lagi, saya berharap Anda mulai bisa menangkap ini firman Allah tentang aunak menikmati Tuhan. Ya, saya baca, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Roti itu makanan, ya. Dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Lalu kata ini dikatakan, dengarkanlah aku, dengarkanlah firman Allah, dengarkanlah perintah Allah, dengarkanlah janji-janji Allah kita. Maka dikatakan kalau kita mendengar firman Allah, kamu akan memakan yang baik. Menikmati firman itu menikmati yang baik, memakan yang baik. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Jadi saya ulang, menikmati Tuhan, menikmati firman, aunak ini seperti menikmati makanan, sajian makanan yang paling lezat. Ini dulu saudara ya. Jadi firman Tuhan kasih gambaran, membantu kita, menolong kita. Gimana sih pendeta menikmati Tuhan? Pendeta suka bilang menikmati Tuhan. Banyak puji-pujian rohani yang kalimatnya mengatakan nikmati Tuhan. Nikmati hadirnya Tuhan, nikmati firman. Nikmati firman, nikmati Tuhan itu kayak apa? Realitasnya seperti apa? Ayat ini mengajar kayak menikmati makanan. Jadi saya bicara makanan sekarang pagi-pagi ya. 5:30 ngomong makanan jadi lapar. Saya kasih gambaran soal makanan. Kalau Anda adalah orang yang penggemar berat, ada istilah begini, penggemar sejati makan kepiting. Ada kan orang penggemar sejati? Ada sih orang suka makan kepiting, ya, hobi makan kepiting gitu ya. Tapi dia males mau makan kepiting. Sebetulnya dia suka dengan dagingnya yang lembut, teksturnya yang waduh nikmat itu kepiting. Ya, saya juga suka makan kepiting gitu ya. Tapi kadang-kadang malesnya begini. Orang senang makan kepiting, senang sama dagingnya yang lembut teksturnya, tapi males apa ya ini yang ngupasnya males. Mecahin cangkangnya, capitnya malas, mesti berkotor-kotor tangannya malas. Ngupasnya ini loh malas, makanya enak, makanya seneng. Kadang ada orang-orang lebih seneng gini, tolong dong kupasin. Dia mau makan, menikmati kepiting yang lezat, tapi dia duduk diem. Dia mau orang yang bukain dia, suaminya yang bukain, papanya yang bukain, istrinya yang bukain. Dia tinggal duduk diem makan, menikmati. Dia seneng sama kepiting, tapi gak seneng ngupasnya. Tapi jangan salah, orang yang penggemar berat, ya seneng penyenang sejati namanya kepiting. Orang itu malah berkata begini, ini penggemar berat loh, penggemar sejati makan kepiting. Justru dia berkata begini, saya itu Pak justru menikmati makan kepiting itu kalau ngupas sendiri. Saya nggak mau makan kepiting kalau ada orang ngupasin saya, nggak nikmat. Menikmatinya malah kupas sendiri. Orang Jawa katakan sambil nitil-nitil itu loh, yang di dalam cangkangnya itu loh, ya di dalam capitnya itu loh, ya pakai tang itu dibuka, menikmati Pak. Bahkan orang tertentu ngomong sama saya, seorang ibu, saya Pak kalau makan di rumah kepiting malah kayak makan di warteg gitu ya, ambil posisi duduk yang seenak-enaknya, kayaknya lupa segalanya, nikmati kepiting, penggemar sejati itu, ya. Jadi menikmati sampai rasanya lupa semuanya gitu ya, nikmati. Pakai baju putih lupa sampai keciprat, saking nikmatnya. Penggemar berat, dia menikmati sudah pada waktu dia buka, menikmati. Nah, saya cuman kasih gambaran sama saudara, menikmati Tuhan itu bisa gak kayak begitu? Bandingkan dengan gambar ini. Saya mau tanya, Anda kalau minum obat menikmati tidak? Pasti kita sepakat, Anda berkata dengan saya, minum obat kok menikmati pendeta? Enggak lah, setuju saya. Saya pikir enggak ada seorang pun yang berkata saya nikmati minum obat. Mana ada coba orang minum obat yang menikmati? Enggak ada, kenapa? Obat itu pahit. Obat itu enggak enak ditelan, enggak enak dimakan, pahit rasanya. Makanya orang minum obat itu cepat-cepatan, cepat diminum, glek airnya. Bahkan ada orang nggak bisa minum obat dipantas dulu hidungnya saudara ya, baru dimasukin obatnya kasih air, ada begitu. Karena minum obat itu nggak ada yang nikmat kok. Tidak ada orang yang menikmati obat itu
dengan sukacita. Ya terpaksa dia minum, memang lagi sakit gitu. Tapi nggak menikmati. Tetapi saya mau bilang sama saudara, banyak orang, ini cuman analogi kan, kasih gambaran. Banyak di antara kita, banyak orang Kristen, salah konsep kan, ya, salah formulasi, menghampiri Tuhan, tidak menikmati Tuhan. Banyak orang menghampiri Tuhan, doa kepada Tuhan, menyembah Tuhan, kayak orang minum obat. Tahu bagaimana minum obat gayanya? Cepat-cepatan. Coba bagaimana ya Anda Anda berdoa, datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan, cepat-cepatan kayak orang minum obat. Berarti gak menikmati Tuhan loh. Ada banyak orang datang berdoa sama Tuhan, cepat-cepatan. Bagaimana coba yang kamu minta diberikan sama Tuhan? Yang kamu minta dikabulkan sama Tuhan. Datang menyembah Tuhan, datang berdoa cepat-cepatan kayak orang minum obat. Ada kan orang datang pada Tuhan cepat-cepatan, Tuhan berkati saya. Berkati rumah saya, berkati suami saya, berkati istri saya. Apalagi berkati toko saya, berkati hari ini saya kerja dengan rezeki. Berkati pembantu saya di rumah, jagai Tuhan. Anjing saya berkati, kucing saya berkati, kelinci saya berkati. Terus ditembak deng sama Tuhan. Cepat-cepatan. Seperti gak ada waktu, gak bisa menikmati Tuhan. Bandingkan dengan orang makan penggembar berat, makan kepiting. Itu kayaknya lupa semua loh, menikmati loh saudara ya. Bisa nggak saudara datang kepada Tuhan? Coba lihat gambar ini ya. Namanya menikmati Tuhan. Kapan sih terakhir? Saya sedorkan pertanyaan sama saudara. Kapan terakhir kali kita ini saudara menghampiri Tuhan, menikmati Tuhan itu sampai sedemikian rupa. Kayak lupa semua gitu ya. Sampai kita lupa sama yang kita minta. Ngerti maksud saya saudara ya? Datang sama Tuhan, menghadap Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Itu sampai kita betul-betul menikmati hadiratnya. Menikmati pribadi Tuhan. Nikmati doa kita. Nikmati penyembahan kita. Sampai begini, kita jadi lupa sama yang kita minta. Sampai kita menjadi lupa dengan yang kita pohonkan, harapan kita. Sampai kita lupa dengan pergumulan kita. Sampai kita lupa dengan masalah kita. Sampai kita lupa dengan sakitnya kita. Sampai kita lupa dengan beban-beban berat hidup kita. Sampai kita jadi lupa. Kayak orang makan kepiting tadi penggemar berat loh. Karena makan kepiting itu beda dengan makan apa namanya istilahnya itu fast food ya. Makanan siap saji. Cepet itu. Dek langsung makan. Selesai berangkat kita. Tapi makan kepiting Pak gak bisa cepet-cepetan. Mesti pakai tangkret. Mesti ngambil pelan-pelan. Ngupasnya itu lama. Butuh waktu lama. Orang ketika nikmati itu bisa lupa waktu loh. Harusnya setengah jam selesai. Bisa 1 jam. Saking menikmatinya. Ya. Saking menikmatinya. Apalagi bumbunya enak saudara ya. Coba datang kepada Tuhan. Bisa gak seperti itu? Sampai kita lupa pakai baju formal. Makan saking nikmatnya sampai terus loncat ke baju kita. Coba saudara ya. Saking lupa menikmati. Pernah? Atau kapan terakhir Anda datang menyembah Tuhan, berdoa, sampai sudah lupa sama yang Anda minta. Sampai lupa dengan pergumulanmu. Saking sudah menikmati lawatan Tuhan, menikmati hadirnya Tuhan. Coba kapan terakhir kamu ngalami seperti itu. Menikmati Tuhan kayak menikmati makanan. Ya. Makanya dalam dunia kuliner, dalam YouTube itu ya, banyak istilah-istilah yang namanya makanan yang nikmat. Misalnya almarhum Obon dan Prakoso. Kalau makannya enak bilangnya apa dulu? Maknyus. Ya. Tapi di luar pulau Jawa jadi maknyos. Saya juga heran maknyus jadi maknyos itu ceritanya yang opo gitu saudara ya. Maknyus jadi maknyos di luar sana saudara. Begitu saya keluar pulau orang ngomong maknyos. Padahal itu bahasa Jawa kan maknyus gitu ya, berubah ya. Si keliling Indonesia siapa itu namanya Next Carlos yang gede badan makan keliling. Kalau dia bilang makanan yang enak, selalu dia katakan sambil jempol dia kata, enggak ada obatnya. Maksudnya top ini makanan, juara ini makanan. Dan mungkin Anda tahu lebih dari saya, istilah-istilah makanan ketika orang menikmatinya sampai lupa. Coba kapan terakhir Anda berkata enggak ada obatnya ini. Luar biasa dekat dengan Tuhan. Anda bisa bersaksi, Anda bisa bercerita sama orang lain. Luar biasa loh menyembah Tuhan. Doa itu indah loh. Sampai Anda lupa pergumulanmu. Yang Anda nikmati kehadiran Tuhan. Ya, bisa nggak saudara datang berdoa menikmati Tuhan seperti itu? Karena kalimat yang kedua, akibat itu akan terjadi yang kita minta diberi. Ya, bergembiralah dalam Tuhan, nikmatilah Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu yang diinginkan hatimu. Yang saudara minta,
yang saudara doakan diberi, dikabulkan sama Tuhan. Tapi atasnya syaratnya adalah nikmatilah Tuhan. Delight yourself in the Lord. Senang di dalam Tuhan. Tuhan mau nikmati Tuhan, senang menyembah Tuhan. Maka kalimat yang kedua pasti digenapi. Saya punya satu cerita, ada seorang hamba Tuhan yang hidup di masa lampau. Hamba Tuhan luar biasa ini saudara ya, yang bernama George Muller. Satu kali dia mengunjungi jemaatnya yang ya sebutlah beberapa minggu tidak hadir ibadah di gereja, gak masuk gereja. Karena ada urusan mungkin. Tapi sebagai gembala dia kunjungi. Dia datang sama jemaatnya berkata, kamu sudah beberapa minggu tidak hadir ke gereja, tidak kebaktian. Ada masalahkah kamu, sakitkah kamu? Tapi jemaatnya berkata, enggak Pak Pendeta. Saya memang kayaknya dalam sepanjang tahun ini hari Minggu saya belum bisa ke gereja. Kaget dong pendetanya hamba Tuhan, pendeta George Muller. Kenapa kamu sepanjang tahun ini kamu gak bisa ke gereja? Karena saya mesti kerja lembur Pak Pendeta. Kerja lembur untuk apa? Tiap hari, tiap minggu kamu kerja lembur. Karena kata jemaat ini, saya punya tanggungan banyak di tahun ini. Karena di luar negeri orang kerja itu upahnya kan per jam. Gajinya per jam, Anda tahu itu. Dari dulu memang begitu. Makanya si jemaat berkata, saya mesti kerja lembur jam-jam yang ada. Saya bisa pakai kerja lembur untuk tambahan uang. Sebab tanggungan saya banyak di tahun ini. Supaya saya bisa memenuhi tanggungan keuangan itu untuk keluarga saya, kepentingan kami. Saya mesti tambah jam kerja. Saya mesti lembur untuk tambahan uang gaji itu. Lalu saya tahu cerita ini dari buku. Buku yang ditulis sama George Muller. Anda bisa lihat di internet itu bukunya. Cerita-cerita seperti itu banyak George Muller. Ya. Kesaksian-kesaksian dia tulis dengan jemaat dan segala macam. Lalu dia cerita di buku yang dia tulis. Dia ngomong begini sama jemaatnya. Dan sesungguhnya ya inilah pendeta zaman dulu gitu. Tembak der. Tapi jemaat gak marah gitu. Jemaat gak tersinggung. Bandingkan dengan zaman sekarang gitu ya. Pendeta ngomong tapi kebenaran firman. Kadang-kadang kebenaran itu kalau dinyatakan menyakitkan kan saudara ya. Kebenaran kalau dinyatakan orang tersinggung. Tapi George Muller sampaikan hari itu cukup kaget. Berkata begini, kamu ini ya jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen. Kamu pakai waktumu 1 jam 2 jam untuk urusan kerja lemburmu. Waktu dengan keras yang seharusnya kamu berikan untuk Tuhan. Itu waktunya Tuhan minggu ibadah ya. Waktu yang harus kamu dedikasikan untuk Tuhan, kamu ambil waktunya Tuhan untuk kerja lemburmu cari uang. Ya, waktunya 1 jam 2 jam untuk cari Tuhan, kamu gantikan dengan kerja lemburmu untuk dapat beberapa dolar, ratus dolar dari bosmu, begitu berapa puluh dolar dari bosmu. Kamu rela ambil jamnya Tuhan, gantikan waktu Tuhan dengan kerja lemburmu. Kamu nggak ngerti. Kata pendeta sama jemaatnya, kamu belum paham, kamu belum tahu. Coba 1 jam 2 jam waktumu kerja lembur. Yang kamu pakai gantikan waktu itu. Coba dedikasikan waktumu untuk Tuhan. Cari Tuhan, ibadah kepada Tuhan 1 jam 2 jam. Kamu tidak tahu, Tuhan itu bos di atas segala bos. Dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Allah yang perkasa di atas segala Allah. Kalau kamu dedikasikan waktumu untuk Tuhan, bosmu yang di atas yang di sorga, itu bisa berikan kamu lebih yang diberikan sama bosmu di dunia. Kaget ini jemaat saudara. Saya pun kaget ya. Pendeta berani betul menyatakan kebenaran ini. Dan saya pun harus menyatakan ini kepada saudara. Ada banyak orang pakai filosofi dunia, time is money, kebutuhan banyak. Percayakah saudara, ketika kita dedikasikan waktu kita 1 jam seperti pagi ini, orang lain masih tidur. Kita sudah bangun cari Tuhan. Kita sudah mendengar firman Allah. Saya percaya 1 jam waktu yang kita pakai untuk Tuhan. Datang menyembah Tuhan, mendengar firman Allah. Saya percaya Bapa di surga memberikan reward, upah yang lebih daripada yang diberikan oleh dunia. Tapi banyak orang seringkali berkata gini, mesti gini, gak bisa menikmati Tuhan. Makanya gak heran banyak orang pertanyaannya kepada pendeta sama dari dulu sampai sekarang. Pendeta doakan saya pendeta. Saya punya uang dibawa lari sama orang, dipinjam tapi dikemplang saya. Sudah dikembalikan si pendeta baru 40%.
60% sampai sekarang belum dikembalikan. Saya doa-doa pendeta dan segala macam saudara ya. Atau masalah yang lain. Saya pengen beli rumah pendeta, rumah saya masih ngontrak. Tapi sampai sekarang belum dikabulkan. Banyak keluhan seperti itu. Dan segala macam, bla bla segala macam. Nah hari ini kita belajar satu rahasia saudara ya. Bagaimana doa kita dikabulkan. Kalau Tuhan jawab doa kita, Tuhan kabulkan doa kita, hasilnya dahsyat. Hasilnya luar biasa, hasilnya tanpa batas. Di luar pemikiran kita. Makanya ada ayat 1 Korintus 2 katakan apa yang gak pernah timbul di hati kita, yang gak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, bahkan gak pernah timbul di pikiran kita, itu Tuhan berikan, itu Tuhan sediakan. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya kepada Dia dan mengasihi Dia. Saya mau tanya sama saudara, apakah saudara mengasihi Dia, mengasihi Tuhan? Orang mengasihi Tuhan percaya pada Tuhan. Percaya enggak saudara kepada Tuhan? Kalau saudara memang bisa menikmati Tuhan dalam jam-jam waktu yang ada, saudara kan bisa dedikasikan waktumu untuk Tuhan. Ya, memang saya nggak berkata nggak usah kerja ya harus saudara ya. Cari uang ya iya gitu ya. Tapi makanya ada istilah ora et labora, berdoa dan bekerja. Tapi saya pernah lihat waktu driver mobil di depan ada sebuah truk, ora et labora, tapi di bawahnya artinya salah, terbalik, nggak boleh bolak-balik loh. Ora et labora, tapi di bawah bak truk bagian belakang bekerja dan berdoa. Kualik ya. Salah, ora et labora itu artinya berdoa dan bekerja. Doa dulu. Tidak pernah berubah loh ya formulasinya. Matius 6 ayat 33. Bagaimana kalimatnya? Anda hafal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata carilah dahulu, ada kata dahulu. Prioritaskan dulu hal yang rohani. Utamakan dulu perkara Tuhan, ya. Nomor satukan dulu hal-hal yang ilahi tentang sorga, tentang firman, tentang Tuhan. Maka kalimat berikutnya, anak kalimat berikutnya, ini akibatnya. Maka semua yang kita butuhkan ditambahkan oleh Tuhan. Yang kita perlu dikasih, ya kan? Semua yang kita perlukan ditambahkan loh sudah sama Tuhan. Yang kita cari, mencari kita. Yang dicari orang dunia, mencari kita. Yang dikejar orang dunia, ngejar sama saudara. Saya yakin Anda akan ngalamin ini ayat sederhana tapi gak menyederhanakan kuasa Tuhan. Kapan? Waktu kita menghidupinya, waktu kita melakukannya, Anda akan betul-betul dicari sama berkat. Meskipun masa pandemi, meskipun masa sukar, berkat kejar saudara. Yang dikejar sama orang dunia, cari saudara loh. Justru yang kita perlu ditambah terus sama Tuhan. Kuncinya gak berubah. Matius 6 ayat 33, nikmati Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu. Itu ayat penting ya. Sering dibaca, hafal sampai di luar kepala, orang lupa. Sederhana tapi gak bisa melakukan. Itu kan masalahnya. Saya sangat kagum dengan perkataan hamba Tuhan George Muller yang mengatakan itu. Ya, coba 1 jam kamu dedikasikan waktumu untuk Tuhan. Bos di atas segala bos, raja kita di atas segala raja akan memberikan upah yang lebih daripada diberikan oleh manusia di dunia ini. Bos di dunia, karena Tuhan kita Tuhan yang kaya. Tuhan kita Tuhan yang tak terbatas kuasanya. Anda gak pernah sia-sia loh. 1 jam Anda bangun cari Tuhan, nikmati Tuhan. Jadi kuncinya hari ini kita dapat ya. Bagaimana doa yang powerful. Bagaimana doa yang penuh kuasa, nikmati Tuhan. Saya ingin baca beberapa ayat lagi ya. Sebelum saya akhiri karena waktu kan terbatas doa bagi. Lihat Yesaya pasal 58 ayat 13 sampai 14. Saya baca ayat ini, Anda perhatikan firman Allah ini ya. Apabila ayat 13 engkau tidak menginjak-injak hukum sabat, hari perhentian, hari menikmati Tuhan. Dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Ini bisa setiap hari, bisa hari Minggu juga diartikan ya. Karena perhentian sabat itu kan pokoknya kita berhenti cari Tuhan itu sabat gitu ya. Apabila engkau menyebutkan hari sabat, yaitu hari kenikmatan. Hari sabat itu hari perhentian. Seperti pagi ini sebelum kita kerja, sebelum tetek bengek kesibukan kita berhenti dulu cari Tuhan. Itu sabat. Berhenti dari kesibukan, diam diri cari Tuhan. Dan kalau kita menyebut hari berdiam diri cari Tuhan, saat kita menyembah Tuhan seperti pagi ini sabat kayak begini, itu adalah hari kenikmatan, itu adalah jam kenikmatan, itu waktu kenikmatan kita berdoa datang sama Tuhan. Perhatikan kalimat ini. Dan dari hari kudus Tuhan, hari yang mulia, waktu yang mulia buat kita, lebih mulia dari semuanya.
keren banget ini ayat saudara ya. Menjamah hati kita kayak dengan kalimat-kalimat ini ya. Apabila engkau menghormatinya, 1 jam kita menghormati sebagai waktu yang mulia. Waktu kenikmatan menikmati Tuhan. Dengan tidak menjalankan segala acaramu. Berhenti dulu dari acaramu. Dan dengan tidak mengurus urusanmu. Atau berkata omong kosong, gosip segala macam. Perhatikan, sama-sama kita baca akibatnya saudara ya. Ayat yang ke-14, 2 dan 3. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ingat, yang mengatakan mulutnya Tuhan, sekali lepas janji pasti digenapi. Nggak pernah dia lupa, nggak pernah dia nggak sanggup, dia nggak pernah gagal. Dia selalu sanggup menggenapi janjinya. Kapan? Ya ketika kita lakukan ayat 13, nikmati Tuhan. Ya, nikmati sebagai sesuatu yang mulia, kehormatan datang sama Tuhan. Maka hasilnya akibatnya ini, Anda akan bersenang-senang karena Tuhan. Bersenang-senang kata Tuhan. Menikmati kesenangan Tuhan. Doamu dikabulkan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Melintasi puncak bukit-bukit. Bukit ini juga bicara persoalan. Anda bisa melintasi persoalan yang tinggi kayak bukit. Besar kayak bukit. Bisa melintasi, kenapa? Dikasih kendaraan kemenangan. Bilang sama-sama saya, kendaraan kemenangan. Lah pantesan menang. Kendaraannya kemenangan. Makanya orang Kristen sesungguhnya nggak gagal, nggak kalah, menang karena dikasih kendaraan kemenangan. Tuhan, mulut Tuhan yang mengatakan. Pokoknya kalau Anda bisa menikmati Tuhan, jam ibadah itu nikmat buat kita. Bangun lebih pagi, tapi nikmat. Ngalami Tuhan nikmat kan. Anda ngalami ini, bersenang-senang dalam Tuhan. Dikasih kendaraan kemenangan, melintasi puncak-puncak bukit yang tinggi. Bukit yang tinggi itu masalah. Tapi Tuhan juga dengan kendaraan kemenangan bawa kita ke puncak bukit-bukit yang tinggi. Ini bisa berkat yang tinggi, omset yang tinggi, jabatan yang tinggi. Artikan sendiri. Karena apa? Kendaraannya top, kendaraannya keren dari Tuhan Anda dikasih. Kendaraan kemenangan. Makanya Tuhan bawa makin tinggi melintasi puncak bukit yang tinggi. Yang harusnya kita nggak bisa capai. Terlalu tinggi cita-citanya. Terlalu tinggi harapannya untuk merindukan bulan. Tapi kalau Tuhan mau kasih, mau apa coba? Orang pun berpikir gini, kok bisa ya? Kok bisa ya? Ya itulah Tuhan gitu ya. Kalau orang berpikir, kok bisa ya pelayan begini? Kok bisa ya berkatnya begini? Tuhan yang bawa sebab dikasih kendaraan kemenangan. Berapa banyak saudara punya iman akan firman Allah. Tuhan pagi ini memberikan kendaraan kemenangan kepada saudara. Kendaraan kemenangan itu ya menang. Lewati apapun menang. Melintasi masalah menang. Tapi masalahnya berat. Loh, kalau kendaraan kemenangan pasti menang ujungnya. Apalagi aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapak leluhurmu, dari Abraham, Ishak, Yakub. Orangnya udah mati, berkatnya masih ada, banyak diberikan sama kita sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Dan hal seperti ini terjadi pada Maria. Kita lihat gambar ini. Maria duduk diam di kaki Tuhan. Gak tahu berapa jam dia menikmati Tuhan. Saya baca ayat ini ya. Dia ngomong sama Marta dengan cepat. Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya, Marta sibuk dengan pekerjaannya kayak cerita tadi kan. Sibuk dengan urusannya. Karena khawatir nanti tanggungan gak tercapai. Padahal kata Tuhan, hanya satu saja yang perlu. Dengar baik, hanya satu yang penting yang perlu kata Tuhan. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ada yang baik pilihan, tapi ini terbaik. Apa yang terbaik? Yang tidak akan dia diambil daripadanya. Yang terbaik adalah diam di kaki Tuhan, menikmati Tuhan. Ketika sudah diam di kaki Tuhan, Anda menerima kendaraan kemenangan. Anda menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Apalagi Anda dibawa melintasi puncak bukit-bukit yang tinggi yang Anda gak bisa capai. Orang gak bisa ambil daripadanya. Berkat ini hanya bisa kita terima. Berkat yang luar biasa, kendaraan kemenangan, kita hanya bisa ambil. Kapan kita bisa ambil terima dari Tuhan? Dikabulkan sama Tuhan ketika Anda bisa menikmati Tuhan. Seperti Maria. Makanya lihat Petrus, kabar ini terakhir, betul-betul terakhir.
Kapan dia ngalami booming, jalannya penuh dengan ikan. 2 perahu hampir tenggelam, panen ikan yang begitu banyak. Petrus belum pernah ngalami booming kayak begini. Berkat yang menggetarkan hati, berkat yang luar biasa kapan? Ketika dia menikmati Tuhan, dia jadikan perahunya mimbarnya Tuhan. Betul tidak? Dia nikmati kegagalannya waktu itu sebetulnya. Dengar dulu firman di perahu. Sampai selesai Tuhan bicara, sampai selesai berhenti Tuhan ngomong firman. Baru tiba-tiba Tuhan berkata, dan saya berharap pagi ini perkataan itu datang sama saudara, sama kita. Petrus, bawa perahumu ke tempat yang dalam. Dan sekarang tebarkan jalamu. Walaupun Petrus berkata, semalam-malaman gagal. Tapi karena firmanmu, perkataanmu aku melakukan. Berhasil saudaranya. Kuncinya di mana? Tetap menikmati Tuhan dulu. Diam sama Tuhan. 1 jam dengan Tuhan kita nikmati. Seperti Tuhan kasih sama Petrus, Tuhan bisa beri sama saudara. Berkat yang belum pernah kita terima, kita terima. Ini rahasia doa yang penuh kuasa. Rahasia doa yang powerful. Jangan datang cepat-cepat kayak orang minum obat. Diberondong Tuhan, saya minta ini, berkat ini. Nikmati dulu, nyembah dulu. Senangkan Tuhan dulu, nikmati pribadinya. Saya percaya doamu yang kamu minta dikabulkan oleh Tuhan.